teman-teman ya, di angka 7 di bulan ke-7 nih ya. 7 tuh buat kalian apa sih gitu kan? Ada yang 7 itu kebersamaan, ada yang 7 itu keberuntungan ya. Dan budaya masing-masing orang, budaya masing-masing negara beda-beda ya. Jadi 7 itu apa sih buat kalian ya? Kalian coba ya di kolom komentar. Oke ya, sekarang kita bakalan baca nih ya, bacaan bulanan untuk kalian semua teman-teman Cancer ya, dimanapun kalian berada ya. Buat bulan Juli apa sih yang kisi-kisi nih sedikit gitu kan, supaya bisa menghadapi bulan Juli ini dengan penuh semangat. Dan kalaupun ada yang namanya sesuatu hal yang berarti bisa dicegah gitu kan ya, bisa kita yang namanya protect terlebih dahulu ya, akan jauh lebih baik. Dan sebagai afirmasi yang positif ya untuk kalian semua teman-teman ya, yang mungkin bulan sebelumnya kurang baik gitu kan ya, lagi berjuang banget ya, semoga tetap semangat buat nemenin kalian ya. Oke teman-teman Cancer ya, still in this channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Dan buat teman-teman Cancer yang masih belum pada tahu caranya buat private reading ya barengan sama Oracle Card Indonesia kayak gimana, kalian boleh banget yang namanya kontak email ya teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Memang ya di sini tidak yang namanya dibagikan nomor WA, karena nomor WA itu bersifatnya personal ya teman-teman ya. Dan kontak email pun juga untuk private reading ya, atau untuk kalian yang memang mau nanya tentang seputar audio sound therapy, seputar hal-hal yang berkaitan dengan Oracle ya, boleh teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang lain yang sifatnya pribadi mohon maaf ya teman-teman ya. Alright ya, sabar kalau misalkan masih belum di replay ya buat kalian semua yang mau private reading ya, karena sesuai dengan yang datang terlebih dahulu siapa. Nah, kita baca ya. Kita baca buat kamu overall seperti apa sih bulan ini. Oh ya, dan juga untuk kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, wajib banget teman-teman ya, wajib banget. Apalagi buat kalian yang kepingin melepaskan yang namanya trauma-trauma yang berkepanjangan dan masih belum bisa ya. Di situ ada yang namanya audio sound therapy, brainwave, binaural, isokronik dan sebagainya yang kalian bisa dengarkan berulang-ulang ya, asal konsisten pasti akan ada hasilnya. Dan manfaatnya juga pasti banyak ya untuk kalian semua. Jadi kepoin Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Oke. Alright, secara umum, secara general ya, apa sih di bulan ke-7 ini, apa yang bakalan muncul ya, Yang jelas ini udah bagus dulu nih startnya ya, startnya udah bagus dulu. Apa sih peluang-peluang dan tawaran-tawaran kamu bagus ya, ada banyak banget yang bakalan menawarkan ya sebagai satu satu hal yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin aduh berat, aduh apa gitu kan, bulan ini ya ada sedikit kamu bisa bernafas lega, karena kemungkinan ya banyak sekali tawaran-tawaran yang mungkin bisa jadi pertimbangannya kamu. Ini banyak hal ya, bisa jadi masalah pekerjaan, bisa jadi masalah-masalah hubungan dan yang lain-lain ya. Sibuk ya, itu sebabnya akan jauh lebih baik memanage waktu dengan baik ya, seperti itu. Lalu juga relasi-relasi yang berkaitan dengan hubungan-hubungan romantisme gitu kan ya, atau hubungan kalian dengan seseorang ya, mau ketemu sama siapa tuh kayak gampang gitu ya, ketemu dengan siapa gampang ya. Cuman ya teman-teman, ini kudu banget yang namanya komit dengan sesuatu yang memang mungkin sudah ibaratnya udah direncanain nih gitu kan, ini jangan sampai di tengah jalan ketemu sama siapa kayak gimana nggak jadi gitu. Jangan ya teman-teman, komitmen ini penting banget. Jangan tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat ya. Sifatnya sesaat ini bukan berarti harus orang lain yang datang menggoda hubungannya kalian ya, itu bisa, tetapi ya hal-hal lain pun juga bisa. Contohnya ya, kamu lagi kepingin banget nih namanya healthy living gitu kan ya, hidup sehat dan sebagainya, ada godaan nih gitu kan, godaannya agak banyak gitu kan ya, sehingga menyebabkan pada akhirnya kamu balik lagi ke pola yang lama. Nah ini jangan ya, pikirkan dulu baik-baik sebelum kamu melangkah, pikirkan dulu baik-baik ya sebelum kamu memutuskan sesuatu hal di bulan ini. Ibaratnya jangan terjebak di sesuatu hal yang menawarkan iming-iming yang wow banget gitu ya, seperti itu. Lalu juga ada bicycle ya,
di kartu pertama dan kartu yang kedua ya teman-teman ya. Kalian bisa kelihatan nggak ini ya, the green one. Nah, bulan ini bulan bagus untuk kalian tuh speed up kemampuan kalian ya, nambah ya, kalau misalkan perlu ganti hal-hal yang memang perlu diperbarui, termasuk pandangan kita terhadap sesuatu hal ya, terhadap problem. Jadi bukan pasangannya yang diganti ya, kalau misalkan kalian udah punya pasangan ya. Rumahnya diganti, nggak perlu kayak begitu. Jadi kita speed up kemampuannya kamu ya, bukan pasangannya kamu upgrade gitu ya, enggak ya teman-teman ya. Kita ganti hal-hal yang memang perlu diperbarui, cara pandangnya kamu, respon kamu terhadap sesuatu hal ya, seperti itu. Kadang-kadang konvensional itu bagus teman-teman, tapi kalau misalkan terlalu kaku juga nggak jadi bagus gitu ya. Jadi pemahaman-pemahaman baru yang perlu untuk di-upgrade ya, upgrade lah ya di bulan ini ya. Ini bulan yang bagus banget buat kalian juga belajar ya. Ada hand holding the cosmos teman-teman. Ini bulan yang bagus banget buat kalian itu belajar, karena apa yang kamu harapkan kemungkinan besar di bulan ini semesta bakalan berikan teman-teman ya. Dan ya jangan memaksakan sesuatu hal yang kamu tahu itu nggak bisa dipaksakan. Akan banyak sekali peluang-peluang. Jadi jangan kayak apa ya, aduh sayang banget nih gitu kan, tapi maksa gitu. Jangan, kalau emang nggak bisa jangan dipaksa gitu loh teman-teman, karena nanti akan ada peluang-peluang lagi yang baru ya. Jadi kalau berat ya jangan dipaksa ya, melangkah ikuti pertandanya, lepaskan kalau misalkan itu terlalu berat ya. Percaya bahwa yang terbaik pasti akan terjadi ya. Lalu juga ada orang baru nih yang bakalan hadir di atau muncul di bulan ini ya. Orang baru bisa jadi orang-orang yang akan membuat perasaan kamu agak sedikit insecure ya teman-teman, atau perasaan-perasaan merasa tidak nyaman atau tidak aman ya, kedatangan orang baru. Tapi ya balik lagi ya, kamu mau kedatangan siapa aja ya, ini bisa jadi peluang atau bisa jadi masalah ya, tergantung sama responnya kamu. Ya, jadi kan ini satu peluang teman-teman ya, kehadiran seseorang ini jadikan suatu peluang ya, seperti itu. Oke, right, ini adalah secara overall ya, secara overall di bulan ini buat kalian teman-teman Cancer. Nah sekarang kita bakal lihat ya untuk lebih jelasnya di keuangannya kamu, terus habis itu juga percintaan ya buat kalian yang jomblo juga ya, seperti apa kita akan lihat. Nah yang pertama ke keuangan dulu aja ya, keuangan dulu. Oke, ada bagus, ada sun. Alright, keuangan kamu ini sebenarnya lebih ke kayak ini ya teman-teman ya, saving ya, saving supaya kamu tuh berkebebasan finansial gitu ya. Jadi ya sementara waktu pilah-pilah dulu deh gitu ya, pilah-pilah dulu. Kalau misalkan ada hal yang ingin kamu lakukan dan memang itu butuh yang namanya dana, butuh yang namanya hal-hal yang ibaratnya harus di saving dulu ya, saving dulu gitu. Jadi lebih ke prioritas ya, prioritas dan komitmen itu dia tadi ya, kalau kita kembali ke general ya, seperti itu tadi teman-teman. Jadi akan lebih baik ya kejar dulu kebebasan secara finansial ya, seperti itu. Hal-hal yang kayak kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini ya, pasti ada lah yang namanya godaan-godaan tersebut ya. Sesekali nggak apa-apa, tapi jangan berkali-kali ya, seperti ini. Oke, kasih hal yang tepat gitu, kasih jarak yang tepat. Ibaratnya kalau konsumtif sekali kamu juga nggak bisa saving gitu kan ya. Kalau savingnya terlalu berlebihan juga kamunya nggak menikmati hidup kan ya. Jadi di tengah-tengah aja gimana ya. Oke teman-teman, ini buat keuangannya kamu di bulan ini ya. Keuangannya kamu kejar dulu kebebasan finansial, alias ya prioritaskan yang penting-penting dahulu, aka nabung dulu ya. Oke, kita lihat untuk teman-teman yang jomblo ya. Buat kalian yang jomblo ya, jomblo seperti apa, kita lihat. Buat yang jomblo ini lagi banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan ya teman-teman ya. Lagi banyak yang kalau dibilang nyalahin gitu kan ya, ngomong yang kamu begini, kamu begitu gitu ya, sehingga mungkin beberapa teman-teman ada yang benar-benar menderita dengan hal-hal yang seperti itu ya. Pingin ini tapi lingkungan nggak bisa gitu kan ya, pingin begitu tapi lingkungan nggak bisa ya.
Kalau sudah kayak begini gimana caranya? Kalau misalkan hidup kamu mau ringan, ya belajar untuk melepaskan. Bukan berarti kamu melepaskan impiannya kamu, tidak gitu kan ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin hanya kamu yang tahu, hanya alam semesta ini yang tahu. Mereka yang bicara kemungkinan besar tidak tahu. Jadi kalau kamu happy dengan itu dan kamu siap dengan resikonya, ya jalani ya. Bukan mereka kok yang ngejalanin gitu loh teman-teman. Ya seperti itu, cuman ya direnungkan kembali. Bukan hanya dengan melihat hal-hal yang terlihat aja, yang secara fisik, hal-hal secara materi, nanti ini bakalan begini, ini bakalan begitu gitu kan. Enggak, tapi renungkan kembali ya. Renungkan kembali terlebih dahulu supaya matang-matang. Jadi omongan orang penting gak sih? Ya penting gak penting gitu kan ya. Pentingnya adalah itu bisa jadi kayak kacanya kita gitu kan ya, remnya kita. Tapi di sisi yang lain gitu kan ya, itu juga sebagai apa ya, pengendali dirinya kita ya, sehingga kita juga tahu apa sih yang kita mau dalam hidup gitu. Bukan dalam artian gampang terpengaruh, dia omongin kayak gini terpengaruh, dia omongin kayak gitu terpengaruh, enggak ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang begitu ya, judgementnya orang itu kadang-kadang mengerikan gitu. Apalagi kalau misalkan kita bilang kata-kata netizen itu lebih mengerikan gitu kan. Lingkungan ya begitu juga, itu akan affected ya. Apalagi kalau misalkan yang ngomong sama kita adalah figur otoritasnya kita. Kebayang ya, figur otoritas kita ngomong sama kita pasti akan terpengaruh secara emosi, secara psikologi ya, seperti itu. Cuman ya balik lagi, hidup ini adalah tanggung jawabnya kamu. Jadi salahnya kamu, benernya kamu, bahagianya kamu, enggak bahagianya kamu adalah tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab tetangga kamu atau tanggung jawab keluarga kamu ya. Oke, teman-teman ya. Oke, kita lihat ya, kita akan lihat untuk kamu yang menjalani relasi ya, relasi dengan seseorang. Ya ini bisa jadi adalah problem-problem lama terulang ya teman-teman ya. Problem-problem lama bermunculan ya. Ini yang menyebabkan kamunya jadi merasa tertekan ya. Hal-hal yang di masa lalu juga muncul-muncul lagi nih teman-teman, yang mengakibatkan jadi capek, lelah ya. Jadi gak damai banget gitu. Tidur juga kurang gitu. Memang begitulah teman-teman ya, kalau misalkan kita berelasi dengan seseorang dan masih yang namanya kebawa-bawa ya susah ya. Kadang-kadang memang butuh kesabaran yang sangat luar biasa ya, apalagi kalau berkaitan dengan masa lalu ya, seperti itu. Sabar sih teman-teman ya, sabar. Belajar melepas, belajar melepaskan kalau memang itu gak baik untuk diri kamu ya teman-teman ya. Kalau itu adalah satu hal yang gak bawa kebaikan ya untuk hidupnya kamu, ya belajar untuk dilepaskan ya, seperti itu teman-teman. Oke, right, ini adalah buat kalian ya yang have a relationship ya. Jangan sampai ini membuat kalian jadi hidupnya jadi morat-marit ya, karena kurang tidur, kebanyak pikiran gitu kan. Tapi malah jadi amburadul semuanya, kesehatan juga kena ya, macam-macam juga kena ya, jangan sampai lah ya. Right, sekarang buat kalian menjalani relasi yang complicated ya, complicated. Oke, ada family di sini, guys. Sepertinya ini ada yang baper ya teman-teman ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya, ini yang bikin rumit ya, jadi stuck ya teman-teman. Jadi stuck banget, tidak ada perubahan sama sekali, problem-problemnya juga sama ya. Hal-hal yang berkaitan dengan family macam-macam, bisa jadi ya tidak disetujui, tidak direstui ya, salah ngomong sedikit jadi tersinggung ya, salah tanggap ya, seperti itu sih teman-teman. Jadi macam-macam ini. Usahakan untuk tetap stay, jaga komitmen dengan baik ya, dan juga sedikit pesan untuk teman-teman yang menjalani complicated relationship, usahakan tidak gampang tertarik dengan orang baru atau menarik ya orang baru dalam hubungannya kalian, tebar pesona apalagi ya, nggak perlu ya, seperti itu. Oke, right, ini reverse juga bisa ya ke pasangan kamu. Oke, right, ini adalah untuk kalian yang menjalani sisi complicated ya, berhenti tebar-tebar pesona, asik ya.
Dan problem-problem yang berkaitan dengan keluarga ya, buat kalian yang kompleksnya lagi sama keluarga ya, seperti itu. Nggak perlu baper teman-teman, nggak perlu baper. Kalau kamu baper, masalah nggak akan kelar, yang ada malah tambah runyam gitu. Selain baper ini menyebabkan kamu kurang bisa tidur, kurang nyenyak, emosi juga tinggi, dan akhirnya nambah masalah-masalah yang lain ya. Tenang dulu, tenang ya, tenang, jaga mood kamu tetap bagus, karena itu penting banget ya. Kalau misalkan komunikasi hancur, pasti yang lainnya juga hancur ya. Oke, sekarang kita lihat untuk kesehatan kamu ya. Kesehatan kamu seperti apa? Kesehatan ini ada growth ya. Kalau dibilang tentang jangka panjang ya, kesehatan itu kesehatan itu kan nggak cuman kita pikirin sehari ini aja ya teman-teman ya. Kita sehat apa nggak sehat hari ini itu adalah hasil dari perbuatan kita kemarin-kemarin. Nah, sehat itu kan bukan berarti tentang nggak sakit, tapi tentang gimana kamu itu menguatkan yang namanya tubuh ini, antibodinya tubuh kamu ya. Jadi bukan hanya tentang hari ini aja gitu, tapi tentang besok dan besoknya lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi ya, seperti itu. Karena kita udah yang namanya ngerasain banget ya, buat kalian semua yang mungkin usianya sekarang udah pada 30 tahun ya, 25 tahun ya, hasil dari perbuatan makan yang gak sehatnya kamu selama berapa puluh tahun itu gitu kan. Terus pikiran kamu yang melanglang buana yang gak karu-karuan, kurang tidur dan sebagainya ya, berasa banget ini baru akan terasa di usia 25 up ya, pasti ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini untuk kesehatannya kamu. Jadi yang namanya kesehatan itu bukan cuman tentang kamu gak sakit, kamu sekarang baik-baik aja gitu kan, tapi tentang gimana caranya memanage ini supaya bisa jadi long term, seperti itu ya. Jadi rencanakan juga kamu tuh mau apa sih gitu kan, apa yang sesuai dengan badannya kamu, apa sih yang badan kamu butuhkan ya, fokus aja di sana teman-teman. Nggak perlu yang namanya ikut-ikutan latah gitu ya, latah di sini, ini bagus nih, sikut, ini bagus nih, sikut, makan ini bagus enak dan sebagainya, lah ikut itu. Nah belum tentu juga sesuai dengan kebutuhan badannya kamu, karena badannya kita itu kan masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat untuk hal-hal baik yang mungkin terjadi ya. Hal-hal baik yang mungkin terjadi, keajaiban-keajaiban yang mungkin hadir di hidupnya kalian di bulan ini apa sih? Sesuatu yang berkaitan dengan keinginan sih teman-teman ya, keinginannya kamu ya. Keinginannya kamu akhirnya bisa terwujud ya, dari mungkin yang kemarin-kemarin dianggap kayak diawang-awang, yang gak ada yang percaya pula, gak ada yang ngedukung pula ya, akhirnya bisa jadi kenyataan tuh. Alam semesta juga menghadirkan gitu loh ya, hal-hal yang sepertinya rumit, hal-hal seperti yang complicated, hal yang seperti yang gak nemu caranya kayak gimana ya, pada akhirnya ya ketemu gitu ya, keinginan kamu pada akhirnya terrealisasi dan keadaan jauh lebih baik gitu ya, seperti ini. Karena ya kemungkinan itu kan pasti terjadi ya teman-teman, tergantung kitanya aja ya. Kalau kamu selalu membatasi diri dengan segala macam kemungkinan, ya akan terbatas lah gitu. Tapi kalau kita bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih luas, ya pasti akan lebih luas lagi ya, seperti itu. Dan apa yang perlu yang namanya dihindari banget, konflik-konflik yang mungkin terjadi ya, ini ada teman-teman. Konflik-konflik yang mungkin terjadi ini memungkinkan karena salah paham, selisih paham, beda yang namanya kepentingan ya ada. Tapi bukan berarti ini berlarut-larut ya. Masing-masing orang diciptakan berbeda, iya ya, tergantung dari responnya kita seperti apa. Kalau udah tahu kayak begitu, kita nggak bisa namanya maksain benernya kita ke orang lain teman-teman, karena orang lain itu juga punya yang namanya pembenarannya mereka sendiri. Apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar, sebaliknya pun juga kayak begitu. Dan ya, oke, ini juga nih ya, ada potensi-potensi terasa jauh ya secara koneksi emosi teman-teman ya, dengan pasangan kamu kemungkinan ya, atau dengan orang yang kamu sayang ya. Belum tentu pasangan juga buat kamu yang jomblo teman-teman. Jadi ayo dideketin teman-teman ya, lebih didekatkan lagi, dieratkan lagi, lebih harmonis lagi ya, lebih kuat lagi yuk secara koneksi emosional. Karena ya ini penting banget. Kenapa sih?
selalu yang namanya pondasi ya. Misalkan kamu berpasangan dengan seseorang, kalau kamu berantem terus kerjanya, kira-kira rezeki bakalan masuk nggak sih ya? Masuk sih, tapi nggak akan sekenceng kalau misalkan kamu tuh damai, harmonis. Kenapa seperti itu? Energinya energi yang baik ya, energinya energi yang baik. Jadi rezeki pun juga mau masuk juga lancar teman-teman ya. Kalau kalian berantem ya, rezeki mau masuk itu misi ntar dulu deh, ke tempat lain dulu gitu, selesaiin dulu berantemnya gitu. Begitu ceritanya ya. Oke teman-teman, jadi untuk kalian yang secara koneksi dengan orang-orang sekitarnya kalian agak sedikit jauh, ayo dipikirkan caranya ya untuk bisa lebih dekat. Gimana caranya ya, seperti itu. Kemungkinan besar meluangkan waktu buat orang-orang yang kamu sayang bakalan membantu ini ya. Oke, sekarang kita bakal lihat ya teman-teman, saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini apa ya. Kita lihat di sini saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini nih apa. Oke, selalu melakukan yang terbaik yang kamu bisa ya. Ada attachment di sini karena kemungkinan besar ada tawaran-tawaran yang juga kurang baik, ada tawaran baik, ada juga tawaran yang kurang baik ya, berkaitan dengan lingkungan sekitarnya kamu ya, pergaulan, lingkungan yang akan membawa mungkin hal-hal yang kurang baik, tawaran-tawaran yang kurang baik. Tapi tawaran yang kurang baik tidak akan terjadi kalau kamu tidak menyambut hal itu ya. Jadi kamu mau jadi manusia kayak apa tergantung kamu memberi nutrisi apa sama hidup kamu ya. Seperti itu, penting menghabiskan waktu dengan orang-orang yang percaya sama kamu, baik sama kamu, mengajarkan kamu banyak hal ke arah kebaikan, akan jauh lebih baik daripada menghabiskan waktu dengan orang-orang yang selalu ngecengin kamu, secara energi juga gak baik atau negatif sama kamu, dan membuat diri kamu jadi lebih tidak baik ya. Nanti pasti bakalan kerasa juga orang yang akan mengarahkan ke arah yang baik, yang mana, yang seperti apa, kerasa pasti ya, kelihatan juga yang tulus dan yang modus ya. Fokus dulu teman-teman di bulan ini, fokus sama apa yang bisa kamu lakukan ya. Fokus sama satu hal aja, karena kalau misalkan banyak hal juga bakalan gak kelar semua gitu kan ya. Jadi akan jauh lebih baik fokus apa sih yang kamu mau tuju ya di bulan ini. Kalau memang yang banyak masih belum terrealisasi, satu-satu terlebih dahulu karena kita masih punya waktu ya. Lebih terbuka lagi melihat hidup ini, lebih fleksibel, lebih lentur lagi, lihat dari sudut pandang yang luas ya. Lebih terbuka melihat hidup, dan yang paling penting adalah dalam keadaan sesulit apapun kalian, tetaplah memilih jalan yang baik. Tahu waktu, tahu kondisi dirinya kamu, tahu batasan dirinya kamu ya. Right teman-teman yang masih ingin memperbaiki kualitas hidup jauh lebih baik dan masih belum tahu caranya, kalian wajib banget yang namanya meluncur ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy di channel yang ketiga ini ya. Ada audio sound therapy yang bisa kalian dengarkan berulang-ulang. Kita bakalan jumpa lagi di next one ya, cerita yang berbeda dan pastinya jauh lebih baik lagi. Tetap semangat ngadepin bulan ini dengan penuh keceriaan ya, apapun keadaannya kalian. Tetap ditemenin sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.